Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 396 Dugu Haoyu. Hehe, teman kecil Xingjue, terima kasih atas belas kasihanmu. Di bawah mata Xingjue dan yang lainnya, sosok lelaki tua muncul di atas lembah seperti hantu. Tunjukkan keanggunan. Dan alisnya yang seputih salju menunjukkan sentuhan kepahlawanan, dan jubahnya menari saat dia jatuh perlahan, seperti peri tua yang turun dari langit. Tapi yang paling membuat Xingjue gelisah adalah sebenarnya ada token berkedip yang tergantung di pinggang lelaki tua ini, dan karakter misterius juga terukir di token tersebut. Jelas lelaki tua yang luar biasa ini juga orang yang misterius. Dari Penatua Tianxuan. Melihat lelaki tua yang jatuh ke dasar lembah, wajah Dugu Feng yang sudah putus asa tiba-tiba tersenyum cerah, seolah-olah dia melihat seberkas sinar matahari yang hangat dan cerah di dasar lembah yang gelap di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya, penuh harapan. Bukan hanya dia, tapi juga Penatua Rensuan penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Itu sebenarnya Penatua Tianxuan dari istana yang mendalam. Meskipun dia sudah tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini luar biasa, hati Xingjue tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mengetahui identitas sebenarnya dari lelaki tua ini. Karena reputasi Penatua Tianxuan di Shen Tianyu jauh lebih tinggi daripada dua jenderal es dan api, dengan kata lain, lelaki tua di depannya dan dua jenderal es dan api sama sekali tidak kuat pada level yang sama. Karena yang ini memiliki kekuatan kaisar perang tingkat menengah, keberadaan terkuat di Xuandian selain Dugu Haoyu. Tetua Tianxuan, Xingjue ini ingin membunuhku, cepat, bunuh dia untukku. Dugu Feng berlari di belakang Tetua Tianxuan dengan panik. Meraih jubah lengan Tianxuan Penatua Zhang seolah-olah dia sedang memeluk sedotan penyelamat, dan menunjuk ke Xingjue untuk memberi isyarat kepada Penatua Tianxuan untuk membunuh Xingjue. Teman kecil Xingjue, Tuan Istana, saya ingin mengundang Anda untuk pergi dan berbicara. Saya ingin tahu apakah saya bisa kembali dengan orang tua itu? Tetapi mengenai kata-kata Dugu Feng, Tuan Xuanzang mengabaikan kata-kata Dugu Feng bahwa hari, tetapi berkata kepada Xingjue sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Penatua Tianxuan, hampir semua orang terkejut, sementara ekspresi Xingjue tidak banyak berubah. Tetapi detak jantungnya tanpa sadar menjadi lebih kuat. Tuan keluarganya jelas Dugu Haoyu, penguasa Xuandian. Dugu Haoyu ingin melihat Xingjue, bagaimana mungkin dia tidak gugup jika ini disebut Xingjue? Mungkinkah identitas saya telah ditemukan? Atau apakah Dugu Haoyu ini hanya ingin membalaskan dendam putranya? Tetapi jika demikian, tidak perlu menemui saya. Karena Penatua Tianxuan ini memiliki kekuatan untuk membunuh saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat di benak Xingjue, karena Xingjue ingin mencoba yang terbaik untuk mengetahui apa tujuan dari Dugu Haoyu. Penatua Tianxuan, sepertinya aku tidak punya ruang untuk menolak, kan? Xingjue bertanya dengan ragu-ragu setelah berpikir lama tanpa hasil. Hehe, tepatnya, sebenarnya tidak ada. Penatua Tianxuan tersenyum sedikit, membelai janggutnya yang seputih salju dengan tatapan yang tak terbantahkan. Kalau begitu, maka aku akan pergi dengan Penatua Tianxuan. Melihat ini, Xingjue tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Meskipun masih mustahil untuk menebak apa rencana Dugu Haoyu, tetapi Xingjue juga tahu bahwa di depan Penatua Tianxuan ini, kaisar perang tingkat menengah, bahkan jika dia melarikan diri, itu tidak mungkin, jadi Xingjue hanya menyetujuinya. Valley Master Yang, tolong ikut aku juga. Setelah melihat persetujuan Xingjue, Penatua Tianxuan mengalihkan pandangannya ke Valley Master of Abi Valley tidak jauh. Aku mau pergi juga. Pemilik lembah Abi, yang seharusnya tidak ikut campur, tampak bingung. Itu benar, Tuan Istana juga ingin bertemu denganmu,
Tetua Tianxuan berkata sambil tersenyum. Di bawah undangan Penatua Tianxuan, pemilik lembah Abi secara alami tidak berani menolak. Setelah itu, Xing Jue dan yang lainnya mengikuti Penatua Tianxuan ke Istana Mendalam, yang sekarang dikenal sebagai kekuatan paling kuat di Chantianyu. Xuandian, yang terletak di pusat Chantianyu, juga merupakan tempat paling makmur di Chantianyu. Dulunya adalah markas kekuatan dominan di Chantianyu. Pastor Dugu Changi memberantasnya, dan sekarang markas besar Xuandian berlokasi di sini. Tetapi markas besar Xuandian hari ini beberapa kali lebih megah daripada kekuatan saat itu. Istana-istana yang megah secara misterius terhubung dalam formasi yang aneh, dan ketika puluhan ribu istana besar saling terkait, itu menjadi formasi yang sangat besar ini. Kota, yang merupakan markas Xuandian, Xuancheng. Tata letak arsitektur Xuancheng sangat misterius, dan hampir setiap istana memiliki fungsi uniknya sendiri, tetapi fungsi ini juga dapat difoto. Faktanya, kota yang indah ini sendiri adalah susunan pertahanan yang kuat, tetapi tidak seperti susunan pertahanan lainnya. Susunan pertahanan Xuancheng ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang tidak dapat dihancurkan, bahkan lebih kuat untuk melancarkan serangan, tetapi setiap orang yang telah melihat serangan yang diluncurkan oleh kota misterius ini telah mati, dan pencipta kota misterius ini adalah Dugu Changi, ayah Xing Jue. Apakah ini mahakarya ayahku, Xuancheng? Pada saat ini, Xing Jue telah datang keluar kota Xuan, dengan rendah hati memandangi kota yang megah dan megah di bawah, dan Xing Jue memicu gelombang yang tidak dapat ditenangkan. Karena itu seharusnya menjadi milik kotanya, tetapi sekarang ditempati oleh musuh pembunuh ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin Xing Jue tidak marah? Tetapi meskipun kemarahan di hatinya tidak dapat diredakan saat ini, Xing Jue tetap tenang di permukaan, tetapi mengikuti Xuanzang hari itu dan menjarah ke kedalaman Xuancheng, karena ada seseorang yang menunggu Xing Jue, yaitu orang yang ingin dibunuh Xing Jue dengan tangannya sendiri bahkan dalam mimpinya, Dugu Haoyu, orang terkuat di domain Shantian. Aula utama Xuancheng sangat indah, yang terpenting adalah sangat kuat, dan pesona di dalamnya bahkan lebih misterius. Bahkan terowongan ruang waktu yang dibuka oleh kultivator Zandi tidak dapat melewati tembok ini, dan bahkan terowongan Zandi serangan juga tidak bisa dihancurkan. Penatua Tianxuan, jika saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, saya akan kembali dulu. Di luar aula utama saat ini, Penatua Renxuan dengan hormat meminta instruksi dari Penatua Tianxuan. Meskipun mereka berdua adalah tokoh berpangkat tinggi di Xuandian, ada kesenjangan antara dia dan Penatua Tianxuan dalam hal status dan kekuatan. Penatua Renxuan, Tuan Istana juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, jadi lebih baik kembali setelah melihat Tuan Istana, kata Penatua Tianxuan dengan senyum tipis. Sebenarnya bahkan aku. Setelah mendengar kata-kata Penatua Tianxuan, wajah Penatua Renxuan itu sedikit berubah dan sentuhan kegelisahan membanjiri hatinya, tetapi meskipun dia sedikit enggan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mencicit. Diiringi dengan suara lembut, pintu berat aula utama perlahan terbuka, dan pada saat ini penampilan aula utama Xuancheng akhirnya muncul di mata Xing Jue. Tetapi pada saat ini tatapan Xing Jue ketat tertarik oleh sosok di kedalaman aula utama. Itu adalah seorang pria dengan sosok yang kuat dan baju besi perang emas. Pria ini memiliki rambut hitam melingkar di atas kepalanya, dan wajahnya yang persegi memiliki wajah biasa, tetapi pria yang tampaknya biasa ini wajahnya memberi orang perasaan menindas yang tak terlupakan, dan perasaan menindas ini disebut kebenaran. Bawahan, lihat Tuan Istana. Nak, lihat ayahnya. Pada saat ini, beberapa orang di samping Xing Jue berlutut di tanah dengan hormat dan meminta instruksi, karena orang di depannya ini adalah Shen Tianyu yang terkenal. Orang pertama adalah Dugu Haoyu. Melihat ini, Dugu Haoyu perlahan mengangkat lengan kanannya dan melambaikannya dengan ringan beberapa kali, memberi isyarat agar yang lain bangun, lalu Penatua Tianxuan dan Xing Jue berjalan ke kedalaman aula utama. Apakah ini Tuan Istana Xing Jue?
Dia benar-benar bakat yang tampan. Dugu Haoyu sedang menilai Xingjue dengan mata yang beberapa kali lebih tajam dari elang saat ini, dan dia menganggukkan kepalanya saat melakukannya. Adalah senyum apresiatif di wajahnya yang penuh. Heh, Istana Tuan Dugu telah memenangkan penghargaan. Saya tidak tahu apakah Xingjue dipanggil hari ini. Ada apa? Adapun kekaguman Dugu Haoyu, Xingjue tersenyum ringan, tanpa rasa terima kasih sedikit pun, atau bahkan rasa jijik. Sombong, kamu berani berbicara dengan ayahku seperti itu, kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat penampilan menghina Xingjue, Dugu Feng di sisi lain menjadi marah. Hehe, aku tahu mengapa teman kecil Xingjue tidak puas denganku. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu penjelasan. Tapi dibandingkan dengan Dugu Feng, Dugu Haoyu menentang Xingjue. Tidak ada dendam dalam dirinya sebagai gantinya, dia tetap tersenyum ramah, berdiri perlahan dan berjalan di depan beberapa orang sambil tersenyum. Tapi setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, mentalitas Xingjue yang tidak bisa dipahami menjadi semakin bingung. Dia benar-benar tidak tahu obat apa yang dijual di labu Dugu Haoyu ini. Pak. Tapi ketika Xingjue sedang memikirkan pikiran Dugu Haoyu, dia melihat bahwa Dugu Haoyu melambaikan jubah lengannya dengan ringan, dan dua tamparan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, Dugu Feng itu bahkan terbang terbalik, dan seteguk darah sudah disemprotkan ke aula. Ayah, kamu. Adapun adegan tiba-tiba ini, belum lagi Xingjue dan yang lainnya tertegun, Dugu Feng bahkan lebih bingung. Kamu anak yang tidak berbakti. Diam-diam memerintahkan penatua Rensuan untuk membunuh penguasa istana Xingjue gagal, dan kemudian berkolusi dengan Abigu untuk menyerang istana Shura, menyebabkan puluhan ribu orang terkubur dalam bencana yang tidak beralasan. Apakah kamu bersalah? Tepat ketika Dugu Haoyu bingung dengan tindakannya yang tiba-tiba, teriakan keras Dugu Haoyu tiba-tiba bergema, terus bergema di aula utama yang besar. Saya. Setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, corak Dugu Feng, penatua Rensuan itu, dan pemilik lembah Abi berubah drastis dalam sekejap, jejak kegelisahan menyebar ke seluruh tubuh, dan pada saat ini, tubuh gemetar tak terkendali. Tapi penatua Tianxuan itu tidak memiliki sedikit pun emosi di wajahnya, dia hanya menonton pemandangan di depannya dengan tenang, sedangkan untuk penatua Tianxuan, dia sama dengan penatua Tianxuan, karena dia ingin tahu apa yang ingin dilakukan Dugu Haoyu. Master Xingjue, saya, Dugu Haoyu, tidak mampu mengajar anak-anak saya dan bawahan saya tidak ketat. Saya ingin meminta maaf kepada Anda di sini. Tiba-tiba, Dugu Haoyu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat yang dalam kepada Xingjue di sampingnya, de wajah tegas sebenarnya penuh rasa bersalah. Bab 397 Malapetaka. Dugu Haoyu, apa yang akan kamu mainkan denganku? Meskipun rangkaian tindakan Dugu Haoyu mengejutkan dan bahkan mengejutkan Xingjue, Xingjue tidak bereaksi, tetapi diam-diam menonton apa yang akan dilakukan Dugu Haoyu selanjutnya. Jangan khawatir, aku, Dugu Haoyu, akan menjelaskan kepadamu hilangnya Shura Hall. Setelah membungkuk dalam-dalam pada Xingjue, Dugu Haoyu mengalihkan pandangan tajamnya ke Dugu Feng yang terbaring di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Ong! Tiba-tiba lengan kanan Dugu Haoyu tiba-tiba keluar, dan cetakan telapak tangan yang bersinar keluar, dan menyapu ke arah dada Dugu Feng dengan kecepatan tinggi. Ah! Serangan Dugu Haoyu begitu cepat sehingga tidak ada orang yang hadir dapat melihat gerakannya dengan jelas. Ketika mereka menyadarinya, mereka terkejut menemukan bahwa Dugu Feng menutupi dadanya dengan kedua tangan, berguling terus-menerus, dan teriakan tragis bergema di seluruh aula. Tapi yang paling mengejutkan beberapa orang saat ini adalah meskipun tidak ada perubahan di luar tubuh Dugu Feng, auranya turun dengan cepat. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar turun dari kaisar perang berpangkat tinggi menjadi orang biasa. Titik.
dan lautan Qi-nya telah hancur total, bahkan jiwanya telah rusak, sudah menjadi orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Dugu Haoyu ini sebenarnya melumpuhkan putranya sendiri dengan tangannya sendiri. Tapi setelah beberapa saat perjuangan yang menyakitkan, Dugu Feng akhirnya tidak tahan dengan rasa sakit yang menusuk hati, dan pingsan dengan kepalanya. Setelah secara pribadi menghapus basis kultivasi Dugu Feng, Dugu Haoyu mengalihkan pandangannya yang tajam ke tetua Rensuan. "Plop, tuanku, aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Lepaskan aku, biarkan aku pergi, itu semua instruksi Tuan Muda, bukan niatku." Penatua Rensuan tiba-tiba berlutut, dan bersujud kepadanya, memohon dengan getir, tetapi tampaknya cukup aneh bahwa seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun harus memohon belas kasihan kepada seorang lelaki paruh baya yang muda dan kuat. Namun, benua ini seperti ini, terlepas dari superioritas atau inferioritasnya, kekuatan akan selalu dihormati. Meskipun kamu tidak bisa disalahkan atas kejadian ini, kamu telah melanggar aturan istanaku. Hukuman mati tidak bisa dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Hari ini aku akan memotong lenganmu untuk membuatmu ingat. Shua, Dugu Haoyu meratakan tangannya. Telapak tangan, dengan gelombang yang tiba-tiba, gas tak terlihat meledak seperti bilah tajam, tetapi gas semacam itu memiliki kekuatan yang tidak sebaik harta karun. Gas lewat, tidak ada jeritan, tidak ada darah, hanya lengan yang terputus yang terpisah dari tubuh yang terbang. Terlihat bahwa pukulan Dugu Haoyu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Terima kasih atas rahmat Tuan Istana untuk tidak membunuh. Baru setelah lengan yang patah jatuh ke tanah, Penatua Rensuan menyadarinya, dan segera setelah melemparkan pil harta karun ke mulutnya, dia berlutut di tanah. Menahan rasa sakit. Dalam adegan sebelumnya, bahkan Xing Jue tidak bisa menahan napas, tubuh seniman bela diri itu sudah kebal terhadap senjata sipil, dan tubuh Kaisar Shan bahkan lebih kuat dan menakutkan. Belum lagi senjata biasa. Bahkan jika harta yang dipegang oleh Raja Perang mencapai titik vital tanpa tindakan pencegahan, itu tidak akan dapat melukainya sedikit pun. Ini juga merupakan celah besar antara ranah dan level, dan Dugu Haoyu ini dapat memotong lengan Kaisar Perang Junior dengan begitu mudah, dan metode ini tepat. Terlihat dari sini betapa mengerikannya kekuatan Dugu Haoyu, dan aura Dugu Haoyu seperti jurang maut, yang membuat Xing Jue sulit untuk melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan Dugu Haoyu ini lebih kuat dari Tian Xuan. Sesepuh jauh lebih menakutkan. Hal Master Xing Jue, Feng Er selalu flamboyan, dan baginya, menghapus kekuatannya dapat digambarkan sebagai hidup daripada mati. Adapun Penatua Rensuan, dia diperintahkan oleh Feng Er untuk tidak mati, jadi saya memotong lengan kanannya. Ini sudah merupakan hukuman berat bagi mereka berdua. Saya ingin tahu apakah Tuan Xing Jue puas. Tanya dia berkata dengan tatapan bermartabat, seolah wajar baginya untuk menghapuskan kekuatan putranya sendiri, tetapi tidak ada perubahan emosi sedikit pun. Tuan Dugu, Anda benar-benar pantas menjadi idola di antara para pahlawan besar dan orang biasa di dunia yang menjulang tinggi. Hari ini saya bisa melihat metode Anda, dan Xing Jue mengagumi Anda. Tapi tetap harus berpura-pura mengagumi. Terhadap reaksi Xing Jue, Dugu Haoyu tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan tajamnya ke penguasa lembah-lembah Abi. Dan ketika dia melihat mata Dugu Haoyu, pemilik lembah Abi mau tidak mau gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke jurang maut saat ini, merasa bahwa dia mendekati akhir. Guzhou yang ini bukan anggota Xuandian saya, dan saya tidak punya hak untuk berurusan dengannya. Tapi saya memanggilnya ke sini hari ini untuk menyelesaikan keluhan di antara Anda, meskipun Abigu telah menyebabkan beberapa hal yang tidak perlu ke Istana Shura. Itu kerugian, tetapi ini disebabkan oleh Xuandian saya. Xuandian saya bersedia memberi kompensasi kepada Istana Shura dengan ribuan harta.
Dugu Haoyu melirik pemilik lembah api dan kemudian menoleh ke Xingjue Said. Ribuan pil berharga. Setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, bagaimana reaksinya tanpa Xingjue, tetapi mata pemilik lembah-lembah api berbinar dengan cahaya keemasan. Bahkan dia, Abigu, tidak memiliki pil harta karun sebanyak itu, belum lagi puluhan juta, bahkan tidak sepersepuluh, dan Dugu Haoyu ini secara tak terduga memberikan puluhan juta pil harta karun ke Aula Syura sesuka hati, yang dapat dilihat dari Suandian betapa menakutkannya kekuatan finansial. Hehe, meskipun Palace Master Dugu benar-benar ingin menerima 10 juta pil harta Xingjue ini, tetapi 10 juta pil harta ini tidak dapat menukar nyawa puluhan ribu saudara di Aula Asura saya. Saya khawatir saya tidak setuju untuk kesepakatan ini. Tapi itu saja. Jumlah pil harta, Xingjue bahkan tidak memikirkannya, tetapi menolak dengan senyuman dan menggelengkan kepalanya. Dahi. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, pemilik lembah api merasa seolah-olah dia baru saja keluar dari jurang tetapi didorong setengah jalan lagi, dan seluruh tubuhnya langsung lamban, seolah-olah dia menerima pukulan besar. Karena dia dapat mendengar dari kata-kata Xingjue bahwa Xingjue harus membunuhnya, dan sekarang dia tahu kekuatan yang ditunjukkan Xingjue, jika Suandian tidak membantunya, maka dia pasti akan mati. Sangat jarang Master Xingjue sangat menekankan persahabatan, dan aku, Dugu Haoyu, juga mengaguminya. Namun, dalam menghadapi bencana terbesar dalam sejarah benua Tianwu kita benar-benar membutuhkan orang kuat seperti Yang Guzhou untuk melindungi benua Tianwu kita, kata Dugu Haoyu sambil menghela nafas panjang. Bencana terbesar dalam sejarah? Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, Xingjue terkejut dan kemudian buru-buru bertanya. Sekarang malapetaka semakin dekat, orang-orang di benua Tianwu harus melepaskan keluhan mereka dan melawan malapetaka bersama. Jadi selama Tuan Xingjue tidak menyalahkan Abigu atas apa yang dia lakukan, saya dapat menceritakan semuanya kepada Anda. Dugu Haoyu berkata sambil tersenyum. Oke, aku berjanji padamu. Setelah hening sejenak, Xingjue langsung setuju. Tapi setelah kata-kata Xingjue jatuh, pemilik lembah api menghela nafas panjang, tapi saat ini wajahnya dipenuhi keringat dingin. Setelah itu, Dugu Haoyu tidak langsung memberitahu Xingjue tentang apa yang disebut malapetaka, tetapi meminta penatua Tianxuan untuk membawa pergi pemilik lembah api dan yang lainnya. Hanya Xingjue dan Dugu Haoyu yang tinggal di Tuan di istana. Pada saat ini, Dugu Haoyu sedang duduk di samping Xingjue, membual tentang panasnya cangkir teh, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memberitahu Xingjue tentang malapetaka itu. Tuan Dugu, apa yang disebut malapetaka? Melihat penampilan Dugu Haoyu, Xingjue mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, ceritanya panjang, tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu dijanjikan oleh Hall Master of Xingjue. Dugu Haoyu perlahan menoleh dan berkata sambil tersenyum. Tuan Dugu, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Xingjue tercengang sejenak, seolah memikirkan sesuatu, lalu berkata. Itu untuk menghentikan perang dengan Beast City. Dugu Haoyu menyesap teh di tangannya dan berkata dengan senyum tipis. Ini, Tuan Dugu, perang antara aku dan kota binatang memiliki alasan. Faktanya, masalahnya bukan pada istana Syuraku, tetapi dengan kota binatang. Selama kota binatang mau bertarung. Sebenarnya, untuk proposal Dugu Haoyu untuk membiarkan. Istana Syura Xingjue sudah menebak masalah menghentikan perang dengan Beast City, karena jika memang ada apa yang disebut malapetaka yang akan datang ke daratan, dan bahkan pemilik lembah api harus tinggal. Kemudian Syura Hall dan Beast City perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk bersama-sama melawan apa yang disebut bencana, dan mereka tidak ingin memulai perang ini, tetapi dia harus menyelamatkan kura-kura iblis Yan Huang. Jie, bocah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan.
dapat mengembalikan Yan Huang de Montour-Clay kepadamu. Tapi tepat sebelum Xing Jue selesai berbicara, ada tawa aneh yang bukan yin atau yang, dan ketika Xing Jue berbalik untuk melihat, dia terkejut menemukan Tong Xuan Guifeng, penguasa kota binatang, muncul di belakangnya tanpa ada yang memperhatikan. Dan ada dua sosok yang berdiri di samping Tong Xuan Guifeng, salah satunya adalah seorang wanita paruh baya berjubah putih dengan wajah yang lebih baik, tetapi rambut wanita ini seputih salju. Dan ini bukan putih alami, lebih seperti jejak tahun-tahun yang ditinggalkan oleh pengalaman bertahun-tahun, terlihat bahwa usia wanita ini tidak sesederhana wajahnya. Namun yang paling mengejutkan Xing Jue adalah lambang pada pakaian wanita tersebut ternyata berasal dari keluarga Shengdan, dan kekuatannya tidak kalah dengan Tong Xuan Guifeng. Dan Xing Jue lain itu juga mengenalnya, yaitu Yao Yutian, patriark klan Yaolian saat ini. Ketika dia melihat Tong Xuan Guifeng dan Yao Yutianho, Xing Jue juga memikirkan identitas wanita ini, kemungkinan besar dia adalah patriark klan Shengdan saat ini, alkemis nomor 1 di benua Tianwu, Dangu. Dan pada saat ini, Xing Jue mau tidak mau membangkitkan ribuan gelombang di dalam hatinya, dan emosi kompleks dari kecemasan dan kegembiraan berputar-putar dan berdetak dengan kecepatan tinggi di dalam hatinya. Para pemimpin dari 4 kekuatan penguasa di domain Shen-Tian, dan makhluk tertinggi dari seluruh benua semuanya berkumpul di sini. Dapat dilihat bahwa apa yang disebut malapetaka ini sama sekali tidak berdasar, mungkin sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di Tianwu benua. Bab 398 Batu Suci. Yan Huang Senior, apakah dia baik-baik saja? Meskipun Xing Jue sangat prihatin tentang apa yang disebut bencana saat ini, ketika Tong Xuan Ghost Phoenix muncul, hal pertama yang dipikirkan Xing Jue adalah tentang keselamatan kura-kura iblis Yan Huang. Salah satu alasan terpenting mengapa Xing Jue ingin melancarkan perang ini adalah karena kura-kura iblis Yan Huang, jadi sekarang dia bertemu dengan Tong Xuan Guifeng yang memenjarakan kura-kura iblis Yan Huang, Xing Jue mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, lelaki tua itu adalah tuanku, dan aku memperlakukannya dengan sangat baik. Tong Xuan Guifeng tertawa, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dan aneh dalam senyuman itu. Jika itu masalahnya, maka aku, Istana Shura, bersedia menghentikan perang ini. Setelah menerima jawaban Tong Xuan Guifeng, Xing Jue memutar pergelangan tangannya dan sebuah token aneh muncul di tangannya, lalu token itu muncul di tangannya. Beberapa mantra aneh dimasukkan di atas, dan Xing Jue memberikan perintah untuk menghentikan pertempuran kepada pasukan Istana Shura. Dan ini adalah token yang mirip dengan Soul Devouring Order, dan memiliki simbol status, dan token Xing Jue adalah token tertinggi dari Istana Shura, jadi perintah yang disampaikan olehnya sama dengan urutan tertinggi, tetapi untuk alasan khusus, token ini hanya dapat digunakan oleh Xing Jue. Tong Xuan Guifeng, karena penguasa Xing Jue telah setuju untuk menghentikan pertempuran, maka kamu, kota binatang, juga harus memenuhi janjimu. Melihat bahwa Xing Jue telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan pertempuran, dan sebelum Xing Jue dapat berbicara, Du Gu Haoyu berkata kepada dia dengan senyum, kata Tong Xuan Guifeng. Hei, ini wajar. Aku, Tong Xuan Guifeng, selalu mengutamakan situasi keseluruhan. Tong Xuan Guifeng tersenyum aneh, dan kemudian mulai mengeluarkan perintah kepada pasukan kota binatang. Perintah Xing Jue dan Tong Xuan Guifeng dengan cepat disampaikan kepada anggota tingkat tinggi dari dua kekuatan utama. Meskipun pasukan kota binatang dan Istana Shura bingung dengan perintah gencatan senjata yang tiba-tiba, mereka tidak mengerti. Mereka tidak berani tidak mematuhi perintah ini sama sekali, karena ini semua adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh para pemimpin dari dua kekuatan besar. Dan pada saat yang sama ketika perintah dikeluarkan, apakah itu Xing Jue atau Tong Xuan Guifeng, mereka semua memerintahkan bawahan mereka untuk saling mengawasi setiap gerakan, jika pihak lain tidak memenuhi janji mereka dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Dan hanya setengah jam setelah perintah Xing Jue dan Tong Xuan Guifeng dikeluarkan,
mereka benar-benar menerima laporan dari pejabat tinggi Istana Syura dan Kota Binatang, yaitu Kota Binatang dan Istana Syura menghentikan perang, dan pada saat ini sensasi perang yang meruntuhkan seluruh domain yang menjulang tinggi akhirnya berakhir. Hanya saja mengenai gencatan senjata mendadak antara dua kekuatan besar ini, kekuatan yang mengkhawatirkan perang ini terus berspekulasi, tetapi bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala, mereka tidak tahu alasannya. Tetapi saat ini, di aula utama Xuancheng, Dugu Haoyu, penguasa Xuandian, Yao Yutian, patriark klan Yaolian, Dangwu, patriark klan Shengdan, Tongsuan Guifeng, penguasa kota binatang, dan Xing Jue, penguasa Syura Aula, semua hadir. Duduk dan berdiri di dalamnya. Dan kelima ini tampaknya menjadi makhluk tertinggi di benua Tianwu saat ini, setidaknya mereka mewakili 5 kekuatan terkuat. Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang disebut bencana? Setelah memastikan bahwa kedua belah pihak telah berhenti bertarung, Xing Jue bertanya dengan tidak sabar. Yao Patriark, kamu relatif akrab dengan Master Xing Jue, kenapa kamu tidak memberitahu Master Xing Jue semuanya? Dugu Haoyu tersenyum sedikit, dan mendorong topik itu ke Yao Yutian yang duduk di samping Xing Jue. Xing Jue, kamu pasti pernah mendengar legenda tentang penglihatan langit, kan? Melihat ini, Yao Yutian tidak mengelak, tetapi menoleh dan bertanya pada Xing Jue sambil tersenyum. Nah, dikatakan bahwa ketika sebuah penglihatan muncul di langit benua Tianwu, bencana yang tak tertahankan akan muncul di benua Tianwu, tapi ini hanya legenda. Apakah itu benar-benar ada? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, ketika Dugu Haoyu menyebutkan apa yang disebut malapetaka, pikiran pertama Xing Jue adalah terkait dengan penglihatan langit yang melayang di atas langit. Itu benar, legenda penglihatan langit ini bukanlah tanpa dasar, tetapi keberadaan nyata, dan menurut catatan yang jelas di tengah-tengah buku sejarah kuno yang diperoleh oleh klan Yaolian saya, penglihatan langit ini benar-benar muncul di zaman kuno. Dan langit ungu saat ini adalah penglihatan langit yang legendaris. Pergelangan tangan, dan sebuah buku tebal penuh notasi kuno muncul di tangannya. Melihat ini, Xing Jue tidak ragu-ragu tetapi dengan cepat mengambil buku kuno itu dan membolak-baliknya, tetapi ketika dia membuka halaman pertama, Xing Jue dapat merasakan nafas waktu yang terkandung dalam buku ini, dan nafas ini sudah lama sekali, seperti jika selama 10.000 tahun, mungkin ini adalah benda kuno yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba teringat bahwa ketika relik Kaisar Bintang ditemukan di benua timur, semua orang menyebut relik itu sebagai relik kuno, yang bertahan selama ribuan tahun. Jadi sekarang agak lucu memikirkan tahun itu, karena ini masalah penglihatan di tempat seperti itu, 1000 tahun sudah kuno, sejarah yang panjang, karena 1000 tahun terlalu jauh dari mereka. Dan ketika garis-garis pada buku sejarah kuno ini, subtitle dari zaman kuno terus mengalir ke dalam pikiran Xing Jue, suasana hati Xing Jue juga mulai mendidih dengan sangat cepat. Karena Xing Jue menemukan bahwa apa yang disebut penglihatan langit ini memang akan membawa malapetaka ke benua Tianwu, dan kengerian malapetaka ini cukup untuk mengubah benua Tianwu menjadi tanah darah. Karena catatan sejarah kuno ini dengan jelas mencatat adegan horor ketika bencana pertama datang di benua Tianwu, tetapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah catatan sejarah kuno ini juga dengan jelas mencatat bahwa setelah bencana itu, semua makhluk hidup di benua ini hampir musnah seluruhnya. Tetapi jika demikian, bagaimana mungkin ada manusia dan monster yang begitu makmur saat ini? Ini mengingatkan Xing Jue pada apa yang dikatakan penyu iblis Yan Huang saat itu. Penyu iblis Yan Huang pernah berkata bahwa ras dan monster kuno turun ke benua Tianwu selama ribuan tahun, dan telah berlipat ganda hingga hari ini. Mungkinkah hal-hal yang tercatat dalam catatan sejarah kuno sebelum ras kuno datang ke sini? Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak bisa tidak menaruh tanda tanya di dalam hatinya. Karena Xing Jue curiga bahwa kepunahan kehidupan di benua ini yang tercatat dalam catatan sejarah terjadi sebelum ras kuno dan monster turun ke benua, artinya,
itu muncul kembali hanya setelah benua kehilangan semua kehidupan dan menjadi benua tak bernyawa. Melahirkan makhluk baru dan menghidupkan kembali benua ini, dan orang-orang itu adalah nenek moyang mereka. Dalam hal ini, tidak heran jika tidak ada catatan penglihatan langit dalam catatan sejarah saat ini. Setelah mengetahui masalah ini, Xing Jue berkata dalam hati lagi, lalu melanjutkan tindak lanjutnya. Batu suci. Apa ini? Namun setelah terus mencari, Xing Jue terkejut menemukan sebuah kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya, yaitu batu suci. Xing Jue, batu suci ini adalah benda paling berharga yang tersisa dari bencana itu. Artinya malapetaka terjadi justru karena batu suci ini, dan batu suci ini adalah akar dari malapetaka. Setelah Jue tidak bisa tetapi berseru kaget dan meludahkan kata, batu suci, Yao Yutian di samping tersenyum dan menjelaskan. Yao Patriarch, apa yang terjadi? Melihat Yao Yutian berbicara, Xing Jue menutup buku sejarah kuno di tangannya dan bertanya padanya. Buku sejarah kuno ini awalnya diperoleh oleh klan Yao Lian. Yao Yutian pasti sudah mempelajarinya beberapa kali, jadi dia pasti tahu paling banyak tentang penglihatan langit, daripada membacanya sendiri. Lebih baik bertanya kepada Dewa Yao Yu ini. Berbicara tentang batu suci ini, itu sesuatu yang luar biasa. Xing Jue, kamu tahu tempat suci, kan? Yao Yutian menyipitkan matanya dan tersenyum ke arah Xing Jue. Xing Jue mengangguk setuju. Batu suci ini milik domain suci. Yao Yutian menghela nafas. Mungkinkah tempat suci itu benar-benar ada? Xing Jue terkejut. Yah, tempat suci itu benar-benar ada. Itu adalah surga bagi para praktisi. Yang kuat di sana dapat menghancurkan kita sampai mati hanya dengan sedikit gerakan jari mereka, karena mereka bukan kaisar perang atau kaisar perang, tetapi orang suci perang. Sin, itu adalah level tertinggi dari kultivator. Dikatakan bahwa level itu tidak hanya memiliki kekuatan absolut, tetapi juga dapat hidup selamanya. Namun, orang suci pertempuran tidak begitu mudah untuk diterobos. Benua Tianwu telah berlipat ganda sejauh ini, dan ada banyak orang yang telah mencapai kaisar perang tingkat tinggi, tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa masuk ke tempat perlindungan. Lakukan kamu tahu kenapa Xing Jue? Yao Yutian tiba-tiba menanyakan sesuatu pada Xing Jue. Saya harap Patriark Monster itu akan mengungkapkannya dengan jelas. Xing Jue bertanya dengan cemas. Itu karena kurangnya objek di benua ini. Tanpa objek semacam itu, tidak mungkin untuk menerobos ke Scent of War. Nenek moyang di benua yang berhasil menembus ke Scent of War adalah karena mereka menemukan benda spesial itu sebabnya berhasil. Benda yang mengandung kekuatan semacam itu adalah batu suci. Yao Yutian berkata dengan suara lurus, dan ketika batu suci disebutkan, wajahnya berlinang air mata. Tatapan rindu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ketiga orang lainnya. Beberapa ini adalah eksistensi puncak di daratan saat ini, dan mereka masih sangat muda, dan mereka semua berbakat. Hanya masalah waktu sebelum mereka menerobos ke ibu kota kaisar perang tingkat tinggi, dan pada saat itu mereka paling merindukan santo perang. Sekarang mereka tahu bahwa ada objek ilahi yang dapat membantu menerobos santo pertempuran akan datang ke dunia, mereka secara alami bersemangat. Hanya pada saat ini Xing Jue akhirnya tahu mengapa pria egois seperti Tong Xuan Guifeng akan melakukannya untuk yang disebut malapetaka menghentikan perang. Karena dia tidak hanya ingin menghentikan malapetaka, tetapi lebih mengarah pada apa yang disebut batu suci, karena hanya dengan bertahan dia bisa mendapatkan batu suci itu. Bab 399 menanggapi bencana besar. Tapi kengerian malapetaka yang tercatat dalam catatan sejarah tidak dapat dilawan oleh leluhur di daratan. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Xing Jue juga sangat bersemangat ketika mengetahui tentang batu suci.
Hanya masalah waktu saja sebelum kekuatan Jue pemakan jiwa mencapai kaisar perang tingkat tinggi, dan itu tidak akan terlalu lama dengan pemahaman Xing Jue saat ini, jadi saya juga sangat tertarik dengan batu suci Xing Jue ini. Tapi saat ini yang dia khawatirkan adalah bagaimana menahan malapetaka ini, lagi pula jika dia tidak bisa selamat dari malapetaka itu, maka semuanya akan menjadi omong kosong. Mereka yang mencatat catatan sejarah dengan jelas menyaksikan penampakan-penampakan langit, kengerian bencana, dan seluruh proses daratan berubah menjadi neraka seperti neraka setelah bencana. Artinya, masih ada orang-orang yang selamat dari malapetaka itu. Dan, dia juga mencatat secara rinci metode melawan malapetaka dalam buku sejarah ini, tetapi ini membutuhkan upaya bersama dari kita semua di benua Tianwu. Yao Yutian menunjuk ke buku sejarah kuno di tangan Xing Jue dan berkata perlahan. Lalu bagaimana kita melakukannya? Xing Jue bertanya dengan penuh semangat. Faktanya, yang disebut malapetaka adalah iblis suci yang terbawa saat batu suci turun. Iblis suci itu seperti penjaga batu suci. Setiap batu suci akan dilindungi oleh iblis suci, dan iblis suci itu adalah kejam secara alami. Jadi ketika iblis suci setelah batu suci turun ke daratan, itu akan membantai makhluk di daratan. Namun, iblis suci adalah benda dari wilayah suci, dan karena beberapa alasan khusus, mereka tidak bisa bertahan lama di daratan, jadi setelah jangka waktu tertentu, mereka akan datang ke daratan. Itu akan menghilang secara otomatis. Malapetaka datang, lindungi makhluk di domain yang menjulang tinggi, lalu andalkan kekuatan kita untuk mempertahankan barisan dan melawan iblis suci. Serangan itu dapat menyelesaikan bencana dan mendapatkan batu suci. Tapi saya tidak tahu berapa banyak batu suci akan datang kali ini. Jumlah batu suci menentukan kekuatan malapetaka, jadi kita harus memastikan bahwa semua kaisar perang di daratan untuk memberikan kontribusi. Saat ini kita harus mengesampingkan keluhan bersama dan bekerja sama untuk melawan bencana. Yao Yutian menjelaskan perlahan. Hanya saja jika formasi sebesar itu dibangun, bahkan dengan kekuatan kita, itu pasti akan memakan waktu lama. Saya tidak tahu apakah itu bisa diselesaikan sebelum malapetaka menyerang, kata Xing Jue dengan prihatin. Jangan khawatir, saya sudah membahas masalah formasi besar, jadi saya akan menggunakan formasi besar Xuantian di Xuandian. Formasi besar. Ini adalah sisa dari Dugu Changi. Formasi Xuantian aslinya adalah yang terkuat di antara semuanya formasi, dan tidak akan pernah menjadi masalah untuk menjaga formasi Xuantian. Menurut catatan sejarah, kami mengamati fenomena langit dan menemukan akumulasi fenomena langit. Tidak cukup dalam, setidaknya ada 1 tahun sebelum bencana melanda, dan waktu tahun ini cukup bagi kami untuk mencurahkan upaya kami untuk membangun formasi. Yao Yutian melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Yao Yutian, Xing Jue juga mengangguk puas. Ternyata mereka sudah merencanakan semuanya, lalu beberapa orang dengan hati-hati mengalokasikan barang-barang untuk menghadapi bencana ini. Karena formasi besar Xuantian terlalu misterius, bahkan Xing Jue tidak dapat campur tangan. Dia hanya bisa menunggu sampai formasi besar selesai. Ketika dia perlu memasukkan kekuatan, dia dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan formasi besar. Adapun formasi besar pembangunan formasi hebat, itu pasti pertempuran menengah. Kaisar dapat melakukannya, jadi Istana Shura mengirim Xiaolong. Hall Master Xing Jue, di dataran Changlong 3 hari kemudian, Anda akan mengembalikan Jenderal Es dan Api saya, dan saya akan memberi Anda penyu iblis Yan Huang. Setelah merencanakan masalah ini, Tong Xuan Guifeng tersenyum aneh pada Xing Jue, lalu berbalik. Untuk berintegrasi ke dalam ruang dan pergi. Kalau begitu, saya akan pergi dulu, Tuan Dugu, Tuan Xing Jue, dan Patriark Dan. Setelah melihat Tong Xuan Guifeng pergi, para patriark dari klan Yaolian berbalik dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dugu Haoyu, Xing Jue, dan Dang Wu adalah terbunuh. Hall Master Xing Jue,
Aku sebenarnya ingin berterima kasih. Tapi yang mengejutkan Xing Jue, Dangu tiba-tiba tersenyum dan mengatakan ini padanya. Kepala klan Dan, bagaimana menurutmu? Xing Jue tampak kosong. Terima kasih telah membawa jenius alkimia terkemuka ke klan pil suci kami, Yanran. Gadis Yanran itu sangat berbakat dalam memurnikan obat, bahkan aku merasa rendah diri, dan sekarang aku telah menyuntikkan kekuatan darah klan Senpilku ke dalam tubuhnya. Dia sudah menjadi anggota klan Senpilku, dan aku akan membiarkan dia menjadi penerus klan pil suci saya. Fakta bahwa saya bisa mendapatkan penerus yang memuaskan adalah berkat Master Xing Jue, dan Yanran juga sangat merindukanmu. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak datang ke klan pil suciku? Dan Gu berkata dengan senyum di wajahnya. Patriark dan sangat memperlakukan kakak senior Wang, Xing Jue juga harus berterima kasih. Jika dia punya waktu, Xing Jue akan pergi ke klan Sen dan untuk mengunjungi Patriark Dan. Setelah mendengar kata-kata Dan Gu, Xing Jue akhirnya mengerti. Dia sebelumnya berpikir bahwa ternyata Wang Yanran benar-benar memperoleh kekuatan darah dari klan pil suci dan menjadi anggota klan pil suci, dan juga dipilih oleh Patriark sebagai penerus klan pil suci berikutnya. Ini kabar baik. Nah, klan pil suci kami sedang menunggu kedatangan Tuan Xing Jue. Ini adalah token pil suci dari klan Sheng dan kami. Dengan itu, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Dangu tersenyum sedikit, dan meletakkan token cantik kartu itu diserahkan kepada Xing Jue, lalu dia berbalik dan pergi. Alkimia suci. Melihat alkimia suci di tangannya, Xing Jue merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Pentingnya alkimia suci telah disebutkan oleh Dangu sebelumnya, dan token penting seperti itu bersedia diberikan kepada Xing Jue. Dapat dilihat bahwa Dangu sangat mementingkan Xing Jue, dan juga dapat dikatakan bahwa kuil Shura dan klan Shengdan telah membentuk aliansi tanpa terlihat, yang merupakan hal yang hebat bagi Xing Jue. Dangu bukan orang yang murah hati. Cukup mengejutkan bahwa dia bersedia memberikan perintah pil suci ini kepada Tuan Xing Jue kali ini. Namun, dia pasti juga menyukai bakat luar biasa dari Tuan Xing Jue dan potensi masa depan. Bukan hanya dia, tapi sekarang siapapun yang memiliki sedikit pemikiran di daratan dapat melihat bakat Master Xing Jue. Meskipun kekuatan kita masih lebih tinggi darimu, tapi mungkin pencapaian masa depan akan jauh. Tidak sebaik kamu, inilah alasan sebenarnya mengapa Dangu memenangkanmu. Saat Dangu pergi, suara Dugu Haoyu tiba-tiba terdengar. Hall Master Dugu, jika tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan mengundurkan diri dulu. Xing Jue secara alami memahami kata-kata Dugu Haoyu, tetapi dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Dugu Haoyu karena pengingatnya. Jika dia bisa, Xing Jue tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Siap untuk berbalik dan pergi. Hal Master Xing Jue, kamu sangat mirip dengan teman lamaku. Tapi saat Xing Jue hendak pergi, suara Dugu Haoyu terdengar lagi, dan pada saat ini hati Xing Jue bergetar semakin kencang. Tetapi ketika Xing Jue menoleh ke samping, dia terkejut menemukan bahwa Dugu Haoyu sedang menatapnya sambil tersenyum, dan ada makna yang dalam di senyum itu. Namun, Xing Jue tidak berhenti karena ini, tetapi melebur ke ruang dimensional dengan lambaian jubah lengannya. Sial, kenapa dia mengatakan itu? Apakah dia menemukan sesuatu? Setelah memasuki ruang dimensional, Xing Jue terus berpikir. HMPH, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya, sekarang malapetaka sudah dekat, apa yang berani kamu lakukan padaku? Setelah malapetaka selesai, mungkin itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tapi kemudian Xing Jue berkata dengan galak dalam hatinya. Sekarang ada bencana, semua orang di benua Tianwu mengesampingkan keluhan mereka dan berjuang melawan bencana bersama-sama. Bahkan jika Dugu Haoyu mengetahui identitas Xing Jue yang sebenarnya, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Xing Jue. Orang misterius di belakangnya,
Xing Jue tidak khawatir saat ini, karena Xing Jue selalu merasa bahwa orang misterius itu sepertinya terkekang oleh sesuatu, jika tidak, dia tidak akan terlalu tertutup. Ong. Tapi saat Xing Jue sedang berkeliaran di ruang dimensi, dan hendak membuka terowongan ruang angkasa untuk bergegas kembali ke Istana Shura, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan ketika Xing Jue melihat orang ini dengan jelas, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Senior Yao Yutian. Melihat orang di depannya, Xing Jue berkata dengan heran. Hehe, teman kecil Xing Jue, saya belum melihat Anda selama beberapa bulan. Kemajuan Anda benar-benar membuat saya merasa malu. Anda tidak hanya menjadi kaisar perang termuda dalam sejarah, bahkan Istana Shura telah dibangun oleh Anda menjadi sebuah eksistensi yang bisa melawan kota binatang. Istana Asura sekarang adalah kekuatan terbesar kelima yang diakui oleh Shen Tianyu, dan itu adalah kekuatan dengan potensi terdalam. Prestasimu benar-benar patut ditiru, kata Yao Yutian kepada Xing Jue sambil tersenyum. Hehe, senior pasti ada hubungannya denganku, kan? Xing Jue berkata sambil tersenyum. Yao Yutian telah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelumnya dan pergi, tapi sekarang dia muncul di depan Xing Jue, jelas dia ingin menemukan Xing Jue untuk sesuatu. Teman kecil Xing Jue, aku ada hubungannya denganmu. Tetapi ketika Xing Jue selesai berbicara, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di belakang Xing Jue, dan ketika dia mendengar suara ini, Xing Jue tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke pria tua di belakangnya. Aibo, ini benar-benar kamu. Xing Jue terkejut ketika dia melihat pria tua berwajah baik di depannya. Setelah itu, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke Yao Yutian di belakangnya, lalu ke Aibo. Xing Jue benar-benar bingung karena keduanya muncul pada saat yang bersamaan. Ayah, kamu bisa memberitahu teman kecil Xing Jue tentang hal berikutnya. Tetapi ketika Xing Jue terkejut dengan penampilan Aibo, Yao Yutian di belakangnya berkata dengan senyum tipis. Apa? Ayah, mungkinkah kamu? Setelah mendengar kata-kata Yao Yutian, Xing Jue menatap kosong ke arah Aibo di depannya. Hehe, itu benar, aku sebenarnya adalah kakek Xin Yan yang meninggal mendadak 10 tahun yang lalu. Aibo mengakui dengan mata menyipit. Dan pada saat ini, Xing Jue benar-benar terkejut. Meskipun dia sudah memiliki firasat saat ini, Aibo ini mungkin adalah ayah kakek Yao Xinyan, Yao Yutian, tetapi ketika Aibo mengakui semuanya, Xing Jue tidak dapat menahannya. Masih dalam kaget kenapa Abel pura-pura mati. Dan mengapa bahkan Yao Xinyan menolak untuk memberitahu, tetapi berpura-pura menjadi pelayan di sisinya, dan segala macam pertanyaan berputar dengan kecepatan tinggi dalam penentuan hukuman. Bab 400 di dalam istana yang mendalam. Senior, apa yang terjadi di sini? Xing Jue penuh keraguan. Xing Jue, apakah Dugu Haoyu memenangkanmu di Xuancheng sebelumnya? Aibo tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Xing Jue, tetapi bertanya kepada Xing Jue secara retoris. Tidak juga, jawab Xing Jue dengan tegas. Oh, Xing Jue, Dugu Haoyu sangat licik dan berbahaya. Jangan melihatnya sebagai orang yang sangat saleh dan menakjubkan di permukaan, seolah-olah dia mengutamakan orang-orang di daratan, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penjahat tercela, jadi kamu tidak boleh tertipu olehnya. Bingung dengan penampilannya. Tiba-tiba Aibo berkata dengan mata serius. Xing Jue sedikit mengangguk setuju. Masuk akal bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk memenangkanmu dengan prestasi yang telah kamu tunjukkan sekarang. Tapi dia tidak melakukan ini, dan ini bukan hal yang baik untukmu. Karena mungkin dia mengira kamu tidak perlu memenangkanmu sama sekali, itu sebabnya aku tidak menang atasmu, dan alasan mengapa aku mengatakan ini adalah karena Dugu Haoyu mungkin ingin menyingkirkanmu. Aibo memandang Xing Jue dengan tajam.
Dan Xing Jue tidak menunjukkan tidak ada kejutan, tetapi terus mendengarkan Abel. Karena dia lebih tahu dari Aibo betapa Dugu Haoyu ingin menyingkirkannya, jika dia menebak identitas Xing Jue. Xing Jue, saya ingin tahu mengapa saya berpura-pura mati 10 tahun yang lalu mengganti nama dan nama belakang saya, dan mengubah wajah saya untuk bersembunyi di klan Yaolian. 10 tahun yang lalu, Dugu Haoyu dan saya membuka sebuah gua yang memiliki telah ditutup selama puluhan ribu tahun, dan di gua itu kami menemukan barang yang sangat berharga, yang tersisa dari bencana pertama. Telah pengaruh besar pada saya dan Dugu Haoyu yang sama-sama kaisar perang tingkat menengah. Saat itu, kami berdua ingin mendapatkan batu suci itu. Jadi ada pertempuran besar antara kami berdua. Awalnya, Dugu Haoyu dan aku berimbang, tetapi pada saat yang paling kritis, orang misterius tiba-tiba muncul. Senjata roh yang dipegang oleh orang itu sangat kuat. Itu adalah senjata roh tingkat menengah. Tiba tepat waktu, aku mungkin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tapi yang terpenting adalah orang misterius itu, aura orang itu sangat aneh, aku yakin aku belum pernah melihatnya, dan aku belum pernah melihatnya. Saya tidak melihat senjata spiritual yang dia gunakan, tetapi yang paling penting, bahkan Dugu Haoyu dengan hormat mematuhinya, dapat dilihat bahwa orang ini adalah pemimpin sejati Suandian. Jadi Suandian jelas merupakan kekuatan terkuat di daratan hari ini, jadi untuk mencegah Suandian menyerang saya untuk menyembunyikan batu suci, yang akan merugikan klan Yaolian saya mengarahkan kematian pura-pura ini. Aibo perlahan memberitahu Xing Jue apa yang terjadi saat itu, dan Xing Jue akhirnya mengetahui kebenarannya, tetapi saat ini dia sedang menebak-nebak identitas orang misterius itu. Membawa senjata spiritual tingkat menengah, bahkan klan Yaolian yang mengaku memiliki senjata spiritual paling banyak tidak memiliki senjata spiritual semacam itu, tetapi orang misterius itu memilikinya, yang menunjukkan bahwa itu tidak mudah, tetapi intinya bahkan Dugu Haoyu juga menghormatinya, yang dapat memiliki identitas seperti itu. Pada saat ini, satu-satunya orang yang dapat dipikirkan Xing Jue adalah orang misterius yang memusnahkan klan pemakan jiwa, tetapi orang itu sangat kuat bahkan pemimpin klan pemakan jiwa, yang merupakan kaisar perang tingkat tinggi, dan semua tetua yang bekerja sama bukanlah lawannya, yang menunjukkan betapa tirani kekuatannya. Rupanya, orang misterius yang dilihat Aibo jelas tidak sekuat itu, jika tidak, dia tidak akan bisa menyimpan harta karun tingkat menengah dan bekerja sama dengan Dugu Haoyu untuk membuat Aibo melarikan diri. Mungkinkah pria misterius dari waktu itu terluka parah? Kekuatannya sangat berkurang. Tiba-tiba, Xing Jue sepertinya memikirkan sesuatu, karena dia benar-benar curiga bahwa pria misterius yang dilihat Aibo adalah pria misterius yang memusnahkan para pelahap jiwa. Tetapi jika dia ingin menjelaskan mengapa kekuatannya menjadi lebih rendah, hanya ada satu kemungkinan, yaitu trauma yang tersisa saat dia membunuh ayahnya. Bagaimanapun, ayah Xing Jue telah mencapai tingkat kaisar perang tingkat tinggi saat itu, dan telah menembus reruntuhan dan gua yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak hanya menguasai metode pesona misterius yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki seni bela diri yang kuat. Dan Xing Jue merasa bahwa kekuatan ayahnya harus lebih tinggi daripada patriark klan pemakan jiwa, dan kebijaksanaan ayahnya luar biasa, jadi bahkan jika dia sekarat, tidak mungkin melukai pria misterius itu dengan parah. Tetapi jika ini masalahnya, maka ini adalah hal yang hebat untuk Xing Jue. Sekarang Xing Jue telah menjadi kaisar perang, kekuatan Shura Hall sebanding dengan 4 kekuatan utama lainnya, dan klan Shengdan dan klan Yaolian jelas ingin melakukannya berada di sisinya. Jadi, bahkan jika kekuatan Suandian tidak boleh diremehkan, itu jelas tidak cukup untuk memblokir 3 kekuatan utama ini sendirian. Dengan cara ini, hari balas dendam Xing Jue sudah dekat. Xing Jue, aku hanya ingin kamu tahu karakter Dugu Haoyu dan kisah di dalam Suandian dengan memberitahumu ini.
Meskipun kita akan bersama-sama melawan bencana ini sekarang, setelah bencana selesai, itu adalah batu suci di saat itu, tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan pecah. Dan Anda telah membentuk dendam dengan Beast City, dan tidak dapat dihindari bahwa Beast City akan bergandengan tangan dengan Xuandian, jadi dalam hal ini kita harus bergandengan tangan. Sementara menebak identitas orang misterius itu, Aibo tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, dalam hal ini, aku harus pergi ke suku Shengdan untuk membahas aliansi. Jawab Xing Jue sambil tersenyum. Apa? Maksudmu ingin bersekutu dengan suku Shengdan? Abel sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xing Jue. Hehe, pewaris default klan Shengdan saat ini adalah teman baikku. Klan Pil Suci diberikan kepadaku, jadi dia pasti memiliki niat untuk bersekutu denganku di Istana Shura. Melihat penampilan Aibo, Xing Jue mengeluarkan token Pil Suci dengan memutar pergelangan tangannya. Ini benar-benar perintah Pil Suci. Tapi tidak heran. Dengan prestasimu saat ini, wajar jika ibu mertua Dangu ingin memenangkanmu. Tetapi keluhan antara kedua klan terlalu dalam untuk ribuan tahun, dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Penuh kejutan. Senior, jangan khawatir, serahkan aliansi dengan suku Shengdan kepadaku. Xing Jue setuju sambil tersenyum. Yah, karena itu masalahnya, kita berdua akan pergi dulu. Sekarang malapetaka sudah dekat, ada banyak hal yang perlu diatur dengan baik, kata Aibo sambil tersenyum, lalu pergi bersama Yao Yutian. Setelah Aibo dan Yao Yutian pergi, Xing Jue juga langsung bergegas ke Shura Hall. Setelah kembali ke Shura Hall, Xing Jue memberitahu pejabat tinggi Shura Hall tentang bencana tersebut, dan mulai menangani bencana tersebut. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Xing Jue dan Xia Olong langsung bergegas ke dataran Changlong bersama dua jenderal, Bing Huo. Di dataran Changlong, pemandangan yang makmur di masa lalu telah dihancurkan oleh perang, dan menjadi sunyi sepi. Pada saat ini, Xing Jue dan Xia Olong berdiri di udara, dan di penghalang bola di belakangnya adalah jenderal kedua Bing Huo. Woos, woos. Tiba-tiba sesosok muncul di langit, dan pada saat yang sama, aura agung juga tersapu oleh semburan awan merah gelap, dan ini adalah Tongsuan Guifeng, penguasa kota binatang Feng yang sebenarnya datang sendiri. Jie, aku tidak menyangka bahwa tahanan di awal bisa mencapai level kaisar perang tingkat menengah, tapi ini juga berkat bola binatang suciku? Omong-omong, kamu masih harus berterima kasih padaku. Tongsuan Guifeng pertama kali datang dia memandang Xia Olong yang berada di samping Xing Jue, lalu berkata dengan aneh. Tongsuan Guifeng, jangan bicara omong kosong tentang senior Yan Huang. Xing Jue tiba-tiba berteriak dengan tajam. Tidak ada orang luar yang hadir saat ini, dan kekuatan Xia Olong sama sekali tidak kalah dengan Tongsuan Guifeng, jadi Xing Jue tidak perlu menyelamatkan muka untuk Tongsuan Guifeng. Hei, nak. Kamu masih terburu-buru. Itu hanya orang tua yang tidak berguna. Untuk apa kamu menginginkannya, Wos, Wos? Ketika mereka melihat kura-kura iblis Yan Huang, Xing Jue dan Xia Olong melompat ke arah penyu iblis Yan Huang hampir pada saat yang sama, dan Xia Olong bergegas untuk menghentikan penyu iblis Yan Huang sebelum Xing Jue. Yan Huang senior. Pada saat ini, Xing Jue juga bergegas untuk melihat kura-kura iblis Yan Huang dengan ekspresi gembira, dan kemudian buru-buru membantu penyu iblis Yan Huang melepaskan tali pesona dengan Xia Olong. Xing Jue, kamu benar-benar tidak patuh. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Yan Huang senior, kamu. Tetapi ketika Xing Jue dan Xia Olong melihat penampilan kura-kura iblis Yan Huang saat ini, wajah mereka berubah drastis, karena tidak hanya wajah kura-kura iblis Yan Huang ditutupi dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan wajah kanannya mata itu telah menghilang, dan bahkan kekuatannya telah sangat berkurang. Sekarang bukan lagi kaisar perang,
tetapi orang biasa. Jelas, penyu iblis Yan Huang ini telah disalahgunakan oleh Tong Xuan, hantu, dan burung phoenix. Jjjj, Tuan Xingjue, kita akan bertemu nanti. Sama seperti Xingjue dan Xiaolong terkejut dan geram dengan kemunculan Yan Huang Demon Turtle saat ini, tawa aneh Tong Xuan Guifeng tiba-tiba terdengar, dan ketika mereka berbalik untuk melihat sekeliling, mereka terkejut untuk menemukan bahwa Jenderal kedua, Bing Huo, telah diselamatkan oleh Tong Xuan Guifeng dan sedang menuju ke kota binatang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tong Xuan Guifeng, aku benar-benar ingin kamu mati dengan buruk. Melihat kepergian Tong Xuan Guifeng, Xingjue bersumpah dengan kejam. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.